Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hingga pada akhir Ramadan ini kita dapat melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa Ramadan dan amalan-amalan yang utama pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan hingga akhir Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib. Pada pertemuan ini kita membahas tentang beberapa hal yang membatalkan wudu. Qala musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi nawaqidil wudu'i, pasal yang menjelaskan tentang perkara yang membatalkan wudu. Al musammati aidon bi asbabil hadas, yang juga disebut dengan sebab-sebab terjadinya hadas kecil. Kita lanjutkan. Wallazi yanqudu ayubtilul wudu'a khamsatu asya'a. Adapun perkara yang membatalkan wudu atau yang menyebabkan hadas kecil itu ada 5 perkara. Ahaduha, yang pertama, ma kharaja min ahadis sabilaini, sesuatu yang keluar daripada salah satu jalan, baik itu ail kubuli wad duburi, baik itu kubul maupun dubur, baik itu jalan depan maupun jalan belakang. Min mutawaddiin hayyin wadihin, yang mana keluar dari orang yang mempunyai wudu, yang hidup dan yang jelas jenis kelaminnya, maka itu membatalkan wudu. Mu'tadan kana al-khariju kabaulin wa ghaitin, umum perkara yang dikeluarkan atau seperti biasa, seperti misalnya mengeluarkan pipis ataupun air seni, atau mengeluarkan air besar misalnya, itu membatalkan wudu. Au nadiron kadamin wahaso, ataupun sesuatu yang keluar itu sesuatu yang langka, artinya dia tidak biasa keluar dari jalan depan kita atau jalan belakang kita. Kalau tadi yang keluar misalnya urin atau pipis, itu umum, memang biasa keluar dari jalan depan. Kemudian air besar itu umum keluar dari jalan belakang. Nah, ini ada sesuatu yang juga tidak umum keluar, seperti darah dan kerikil misalnya, atau batu. Nah, maka itu tetap membatalkan wudu. Najisan kahazil amsilati au tahiron kadudin, baik perkara yang keluar itu adalah najis sebagaimana yang tersebut tadi, seperti pipis, buang air besar,
terus yang keluarnya darah ataupun batu-batu kerikil, itu membatalkan wudu dan najis. Autohiron kadudin, ataupun perkara yang keluar itu suci, seperti misalnya belatung ataupun cacing-cacing kecil yang kadang-kadang memang bisa keluar dari jalan belakang kita, tetap membatalkan wudu meskipun yang dikeluarkan itu belatung ataupun ulat-ulat kecil dari jalan belakang kita. Ia suci, tetapi tetap membatalkan wudu. Illal maniyya al-kharija bihtilamin min mutawaddiin mumakkinin maq'aduhu minal ardi fala yang kudu. Barang yang suci tadi seperti ulat yang kecil-kecil ataupun belatung yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang, terutama yang sering keluar itu dari jalan belakang, itu membatalkan wudhu meskipun dia suci. Nah, kecuali barang yang suci keluar itu adalah sperma ataupun mani, disebabkan orang yang berwudhu tersebut mimpi basah, dengan catatan dia tidurnya itu menetapkan pantatnya. Nah, itu baru tidak membatalkan wudhu. Meskipun keluar sperma, misalnya orang tersebut tidur dengan menetapkan pantatnya, kemudian ia mengalami mimpi basah dan keluar spermanya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Kita lanjutkan. Wal muskilu innama yantaqidul wudu'uhu bil khariji min farjaihi jami'an. Adapun hunsa muskil ataupun orang yang memiliki dua alat kelamin, yang satu alat kelamin laki-laki, yang satu alat kelamin perempuan misalnya, itu baru membatalkan wudhu apabila sesuatu yang keluar dari alat kelaminnya tersebut keluar daripada dua alat kelaminnya. Kalau hanya keluar daripada salah satunya, maka tidak membatalkan wudhu. Maka di sini bil khariji min farjaihi jami'an, dengan sebab keluarnya sesuatu dari alat kelaminnya secara bersama-sama dari dua alat kelaminnya tersebut. Kalau hanya salah satu yang keluar, maka itu belum membatalkan wudhu. Itu yang membatalkan wudhu yang pertama. Kemudian kita lanjutkan. Wasani, adapun hal yang membatalkan wudhu yang kedua adalah an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, tidur yang tidak menetapkan dudukannya, artinya tidak menetapkan pantatnya. Itu bisa membatalkan wudhu. Wa fi ba'din nusahil matsni ziyadatun minal ardi min maq'adihi. Dalam beberapa salinan kitab matan yang lain, kitab takrib, itu ada yang menambahkan redaksi minal ardi bi maq'adihi. Jadi menetapkan pantatnya di bumi, jadi tidak berubah dudukannya. Kalau seperti itu, kalau tidak menetapkan pantatnya di bumi, artinya tidurnya itu kadang-kadang pantatnya terangkat atau berpindah-pindah, maka itu membatalkan wudhu. Wal ardu laisat biqayyidin. Nah, jadi bumi itu tidak tertentu harus duduk di bumi. Jadi kalau bisa menetapkan tidur, menetapkan pantatnya ketika tidur di kendaraan pun itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidak bisa menetapkan pantatnya, tidur duduk tapi berpindah-pindah, tidak mutamakkinin, maka tetap wudhunya batal. Kemudian kita lanjutkan. Wa kharaja bil mutamakkini ma launama qa'idan
ghairu mutamakkinin, maka dikecualikan daripada orang yang tidur menetapkan pantatnya itu apabila orang tidur dengan duduk tetapi tidak menetapkan pantatnya. Au nama qa'iman, atau tidur berdiri, maka tidur berdiri itu pasti membatalkan wudu. Misalnya sedang berdiri bersandar di dinding tiba-tiba tertidur, maka wudunya batal. Au ala faqahu walau mutamakkinan, atau tidur terlentang meskipun mutamakkinan, meskipun menetapkan dudukannya atau pantatnya, tetap saja kalau tidur terlentang itu membatalkan wudu. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, wasalisu zawalul aqli ay ghalabatu alaihi. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Artinya akal itu dikalahkan bisukrin au marodin, sebab mabuk ataupun sakit, au jununin au igmain au ghairi zalik, ataupun gila ataupun epilepsi atau ayan. Maka apabila orang kehilangan akalnya sebab mabuk, sebab sakit, ataupun sebab gila atau epilepsi atau mengalami penyakit ayan, maka wudunya dipastikan batal ataupun berhadas jadinya orang tersebut. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, warrabi'u lamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyyata. Ini yang keempat, yaitu bersentuhan orang laki-laki dan orang perempuan yang ajnabiyah, artinya ghairu mahramin, yang bukan mahram, bersentuhan. Jadi bersentuhan di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi bahwa bibasyaratihi, artinya orang laki-laki menyentuh perempuan atau bersentuhan dengan perempuan ajnabiyah dengan kulitnya. Bersentuhannya dengan apa? Ai bibasyaratiha, bersentuhan lagi dengan kulit perempuan ajnabiyah tersebut. Nah, bila kulit bertemu kulit tersebut, maka wudu keduanya itu batal. Walau mayitan, walaupun mayit tetap batal wudunya, walaupun orangnya sudah meninggal. Jadi tetap batal. Tetap batal wudunya daripada laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah atau yang bukan mahram tersebut. Mau ada ketika bersentuhan itu ia merasakan kelazatan atau kenikmatan atau tidak, kemudian bersentuhan itu disengaja atau tidak atau lupa, tetap membatalkan wudu. Nah, termasuk wanita ajnabiyah di sini yang perlu kita pahami, ataupun orang yang bukan mahram adalah istri kita. Maka bila kita bersentuhan dengan istri, kita punya wudu kita batal. Tapi bersentuhan kulit. Kalau yang bersentuhan rambut sesama rambut atau kuku dengan kuku, itu belum membatalkan wudu. Nah, jadi yang bersentuhan itu adalah kulit sama kulit. Karena apa? Karena istri kita, meskipun sudah menjadi istri kita, statusnya ia tetaplah ajnabiyah ataupun ghairu mahram. Jadi tetap membatalkan wudu. Kemudian kita lanjutkan, wal muradu birrajuli wal mar'ati
zakarun wa unsa balagha hadda syahwati urfan. Nah, yang dimaksudkan dengan laki-laki dan perempuan tadi, perempuan ajnabiyah, itu adalah laki-laki dan perempuan yang sudah sampai kepada batas syahwat. Artinya seperti ini, apabila kita menyentuh ataupun bersentuhan dengan anak kecil, maka wudhu kita tidak batal. Karena anak kecil itu belum sampai kepada batas syahwat. Nah, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Namun di dalam redaksi ini hadda syahwati urfan, secara umum itu anak tersebut sudah sampai kepada batas syahwat, makanya bersentuhan dengan dia yang bukan mahram maka membatalkan wudhu. Namun di beberapa keterangan disebutkan, Imam Nawawi menjelaskan bahwa ulama sepakat bahwa ketika anak balita di bawah umur 5 tahun itu bersentuhan dengannya, bertemu kulit dengannya, lawan jenis ajnabiyah ghairu mahram, itu tidak membatalkan wudhu. Nah, ada yang membatasi umur seperti itu. Kemudian apabila bersentuhan dengan anak yang sudah berumur 7 tahun ke atas, maka sepakat juga itu membatalkan wudhu. Nah, apabila anak tersebut berumur 6 tahun, antara 5 dan 7, maka terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan membatalkan wudhu, ada yang mengatakan belum membatalkan wudhu. Jadi itu yang membatasi. Ada ulama yang memberi keterangan dengan batas umur. Tapi kembali lagi kepada urf, kepada adat istiadat setempat, kita lihat usia berapa anak tersebut sudah mencapai batas syahwat. Sebagai gambaran tadi saya jelaskan, apabila kita menggunakan patokan umur, ulama menjelaskan bahwa balita itu tidak membatalkan wudhu. Kita lanjutkan. Wal muradu bil mahram man hurima nikahuha li ajli nasabin aw rada'in aw musaharatin. Jadi yang dimaksudkan dengan mahram, wanita mahram adalah wanita yang diharamkan menikahinya karena sebab nasab, kemudian ataupun hubungan persusuan ataupun hubungan pernikahan. Maka itulah yang dimaksud dengan mahram. Nah, mahram di sini bisa kita contohkan seperti sebab nasab adalah ibu dan seterusnya ke atas nenek. Kemudian anak perempuan dan seterusnya ke bawah cucu. Kemudian saudara perempuan kita itu juga mahram. Kemudian bibi kita, baik itu dari pihak ibu maupun pihak bapak, itu mahram kita. Kemudian ponakan perempuan, itu juga termasuk mahram sebab nasab. Atau persusuan, itu sama dengan tadi, cuma bedanya hubungannya sebab persusuan. Atau sebab pernikahan, itu juga mahram seperti mertua kita, itu mahram. Ataupun anak tiri atau ibu tiri, itu mahram sebab pernikahan. Kemudian yang perlu menjadi catatan adalah bahwa mahram itu terbagi menjadi 2. Yang saya sampaikan contoh tadi itu mahram yang tetap, artinya dia tetap haram seumur hidup. Tetapi ada mahram yang tidak tetap, dia haram menjadi mahram karena sebab penggabungan. Saya contohkan, misalnya 2 wanita bersaudara, kita menikahi salah satunya, menikahi kakaknya misalnya, maka kita haram menikahi adiknya, mahram, karena sebab pengumpulan atau penggabungan.
Nah, ini pengecualian. Mahram sebab penggabungan ini, misalnya adik perempuan istri kita, atau kakak perempuan istri kita, atau bibi istri kita, itu juga mahram sebab penggabungan. Artinya dia haram dinikahi. Tetapi mahram sebab penggabungan ini tetap membatalkan wudhu apabila kita bersentuhan kulit dengannya. Berbeda dengan mahram yang tadi, mahram yang abadi, seperti mahram sebab nasab, persusuan atau pernikahan yang saya sampaikan di atas tadi, maka itu tidak membatalkan wudhu. Jadi bila kita bersentuhan dengan mertua kita yang perempuan, maka itu tidak membatalkan wudhu karena sebab hubungan pernikahan. Atau kita bersentuhan dengan anak tiri kita, juga tidak membatalkan wudhu apabila istri daripada anak tiri kita itu sudah kita gauli. Kita lanjutkan. Min ghairi hailin, tentunya pertemuan kulit tersebut yang membatalkan wudhu itu tidak ada pemisah atau tidak ada pembatas antara kulit satu dengan kulit lainnya. Nah, apabila kita bersentuhan tangan misalnya, tetapi tangan yang satu itu menggunakan sarung tangan, maka itu berarti tidak membatalkan wudhu. Nah, min ghairi hailin yakhruju ma law kana hunaka hailun fala naqdu hina izin. Jadi kalau ada penghalang kedua kulit tersebut, maka tidak membatalkan wudhu. Ataupun bersentuhan tetapi sama-sama menggunakan baju, nah itu juga tidak membatalkan wudhu. Kita lanjutkan yang terakhir ya. Wal khamisu, adapun hal yang membatalkan wudhu yang kelima adalah wahwa akhirun nawakidi, ya ini ada yang kelima, ini adalah akhir daripada hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa itu? Masu farjil adami bibatinil kafi, yaitu menyentuh farji daripada manusia dengan batinnya telapak tangan, dengan telapak tangan kita. Min nafsihi wa ghairihi, baik itu farjinya sendiri ataupun farji orang lain. Zakaron au unsa, saghiron au kabiron, hayyan au mayitan, baik itu anak kecil, orang besar, baik itu laki-laki maupun perempuan, hidup maupun mati, memegang farjinya membatalkan wudhu. Kemudian walabzul adami sakitun fi ba'din nusahil matni wa kaza qauluhu. Jadi di sebagian kitab matan tidak menggunakan lafal atau redaksi adami. Selanjutnya wamassu halqatid duburihi ail adami yang kudu ala qaulil jadid. Kemudian menyentuh dubur, artinya bulatan di jalan belakang kita, di pantat kita ada bulatan dubur kita, itu membatalkan wudhu menurut qaul jadid Imam Asy-Syafi'i. Walal qadim, sedangkan pada qaul qadimnya la yang kudu masu halakoti, maka menurut qaul qadim Imam Asy-Syafi'i itu tidak membatalkan wudhu menyentuh bundaran daripada jalan belakang kita. Sedangkan menurut qaul jadid itu batal wudhu kita. Qaul jadid di sini setelah Imam Asy-Syafi'i mukim di Mesir, itu dikatakan qaulnya yang dikeluarkan adalah qaul jadid. Sedangkan qaul qadim sebelum itu. Maka ada perbedaan antara qaul jadid dan qaul qadim. Menurut qaul jadid Imam Asy-Syafi'i bahwa menyentuh bulatan daripada dubur kita itu menurut qaul jadid membatalkan wudhu, tetapi menurut qaul qadim tidak membatalkan wudhu. Wal muradu biha multaqa al manfadi bi batinil kaf. Wal muradu biha multaqal manfadi, yang dimaksudkan bundaran dubur itu adalah bundaran yang bertemu dengan anus. Nah, itu yang membatalkan wudhu. Kita lanjutkan.
Wa bibatinil kafi ar-rohatu ma'a butuni asabi'i. Jadi yang dimaksudkan dengan batinnya telapak tangan itu adalah telapak tangan ini, telapak tangan. Jadi ar-rohatu ma'a butuni asabi'i beserta zahir batinnya jari-jari kita. Jadi wa kharaja bi batinil kafi zuhuruha, berbeda dengan dikeluarkan daripada batinnya itu adalah punggung daripada telapak tangan kita. Wa harfuhu wa ru'usa asabi'i wa ma bainahuma fala naqdu bizalika ay ba'da tahammuli al-yasiri. Menyentuh dengan punggung telapak tangan, menyentuh dengan pinggir daripada telapak tangan, ataupun tersentuh di sela-sela jari kita terhadap farji maupun bundaran jalan belakang kita, maka itu tidak membatalkan wudu. Artinya menyentuh farji ataupun menyentuh bundaran daripada jalan belakang kita itu membatalkan wudu apabila menyentuhnya dengan telapak tangan. Di sini dijelaskan ai ba'da tahammuli al-yasiri. Ukurannya ketika kita tempelkan di permukaan rata, sedikit kita tekan. Nah, yang menempel daripada telapak tangan kita itulah yang apabila kita menyentuh farji, kemaluan dan bundaran daripada jalan belakang kita membatalkan wudhu. Jadi kalau menyentuhnya menggunakan punggung tangan itu tidak membatalkan wudhu. Demikian 5 hal yang membatalkan wudhu. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu kita sehingga kita bisa mengetahui mana yang membatalkan wudhu, mana yang tidak membatalkan wudhu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.